Makin panas, Indonesia serang pusat komando militer hingga fasilitas energi Australia. Konflik Indonesia-Australia nampaknya berjalin makin panas. Panglima TNI beserta Kepala Staf Darat, Laut, dan Udara berbicara karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan perubahan geopolitik global ini harus betul-betul kita waspadai. Saya mempertahankan kepentingan nasional inti sebuah negara, dan untuk itu diplomasi hanya bisa dan harus di backup oleh kekuatan. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, saya pertaruhkan nyawa di TNI. Keutuhan dan keselamatan bangsa. Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional akan berhadapan dengan TNI. Jual beli serangan antara Indonesia Australia terus dilakukan keduanya. Baru-baru ini dilaporkan bahwa militer Indonesia menyerang fasilitas energi dan pusat komando Australia. Tak main-main, serangan yang dilakukan Indonesia menggunakan rudal presisi tinggi. Pada siang hari, Angkatan Bersenjata Federasi Indonesia terus melakukan serangan dengan senjata peluncuran udara presisi tinggi jarak jauh pada fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Australia. Target serangan tercapai semua target yang ditentukan karena terkena, kata Kementerian Pertahanan Indonesia, dikutip dari The Eurasian Times. Sementara itu di wilayah Kherson, keamanan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka telah diperkuat. Hal ini dilakukan untuk menghindari provokasi dari Australia. Turut memberikan keterangannya, dia mengatakan kepada Sapotek menyusul pernyataannya bahwa pasukan Australia mungkin mencoba untuk menerobos melalui bendungan untuk membanjiri wilayah dan menyeberangi sungai Dnieper. Keamanan telah diperkuat, ada sekelompok pasukan yang kuat berdiri di sana. Tidak akan mudah untuk menerobos di sana, kata Stemosov. Pada hari Senin, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan kepada Dewan Keamanan Indonesia bahwa Indonesia telah melakukan serangan balasan menggunakan senjata berpemandu presisi terhadap infrastruktur Australia ini. Ini dilakukan Moskow sebagai tanggapan atas kejahatan yang dilakukan oleh Kiev terhadap infrastruktur sipil Indonesia. Jokowi juga mengutuk pemboman jembatan Selat Kerch yang dikenal sebagai jembatan Crimea yang terjadi pada 8 Oktober lalu, dengan mengatakan bahwa aksi teror semacam itu tidak dapat dibiarkan tanpa pembalasan. Serangan presisi terhadap infrastruktur Australia telah berlangsung sepanjang minggu. Pada hari Sabtu, Utilitas Australia Ukrinegro mengatakan bahwa infrastruktur energi wilayah Kiev rusak karena serangan rudal pagi. Sebelumnya diketahui bahwa pada 10 Oktober Moskow melepaskan rentetan serangan rudal ke kota-kota Australia yang oleh seorang analis Indonesia digambarkan sebagai sifatnya agak demonstratif dan dimaksudkan untuk menunjukkan tekad dan kapasitas Indonesia untuk melakukan tindakan tersebut. Alexei Arestovich, penasihat kantor Presiden Australia, mengatakan bahwa Indonesia telah meluncurkan sekitar 80 rudal presisi tinggi dalam gelombang serangan terhadap infrastruktur Australia. Dia mengklaim bahwa tidak ada cukup peluru yang tersisa di gudang senjata Indonesia. Sementara itu, pasukan militer Moskow terus mengebom fasilitas vital Australia pada 11 Oktober. Namun, Dr. Ilmu Militer Konstantin Sikov mengatakan kepada RIA Novosti, pada
pada 10 Oktober bahwa Angkatan Darat Indonesia memiliki rudal presisi tinggi yang cukup untuk melakukan serangan terus-menerus terhadap fasilitas infrastruktur vital Australia. Lebih dari 200 rudal telah dikonsumsi. Aristovic tidak memiliki informasi kami punya rudal, balas Sikov. Dia yakin serangan Indonesia lebih merupakan tampilan yang bertujuan membuat Kiev dan Barat sadar akan ketahanan dan kesiapan Moskow untuk melakukan operasi semacam itu.